Masuk dengan faslun wal matruku minas salah. Ya, pasal tentang apa saja yang ditinggalkan daripada salat. Nah, jadi di dalam salat itu ada orang meninggalkan, ya. Dari 3 hal di sini dikatakan salah satu asya'. Ya, ada 3 masalah, 3 hal yang ditinggalkan dalam salat. Yang pertama fardun, yang wajib. Yang kedua sunnatun. Sunnatun di sini ya sunnah yang kuat, ya. Yang ketiga wahaiatun, sunnahnya standar, biasa saja. Nah, tiga-tiganya ini dia berakibat hukum. Apa saja tindakan kita kalau meninggalkan 3 hal ini? Bagaimana kalau meninggalkan yang wajib? Apa yang kita lakukan? Nah, bagaimana kalau kita meninggalkan yang sunnah ab'ad, yang sunnahnya kuat? Apa yang kita lakukan? Demikian juga apabila kita meninggalkan sunnah hayat. Nah, jadi ada 3 hal ini. Ya. Yang pertama wal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Ya. Yang pertama meninggalkan yang fardu. Ya. Yang fardu ini apabila ditinggalkan, ya, tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Kalau kita paksakan sujud sahwi tak berlaku. Ya, tetap saja yang fardu itu belum tertunaikan. Kalau fardu belum tertunaikan, berarti rukun tidak ada. Ya, salah satu rukun hilang. Salah satu rukun hilang, berarti rakaatnya hilang. Kalau rakaatnya hilang, berarti belum salat. Nah, itu akibatnya berantai itu. Nah, maka perhatikan betul-betul yang fardu ini. Orang yang belajar harus paham mana saja yang fardu. Yuk kita lihat. Ya. Niat wajib kah? Ya. Berdiri dalam salat fardu wajib. Kemudian takbiratul ihram wajib. Angkat tangan waktu takbir. Hah? Angkat tangan itu sunnah. Bukannya wajib. Ya. Kemudian ruku, gerakan ruku wajib. Bacaan subhana rabbil azim wa bihamdi sunnah. Gerakan i'tidal wajib. Kemudian bacaan sami Allahu liman hamidah, baca iftitah, baca al-fatihah, baca surah, kemudian gerakan sujud, bacaan subhana bil a'la wa bihamdi, angkat dari sujud yang kedua, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi yang kedua, bacaan sujud, bacaan duduk di antara 2 sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, salawat kepada Nabi tahiyat awal, wajib sunnah. Baca salawat dalam tahiyat akhir, salam yang pertama, salam yang kedua. Nah, itu paham tuh. Ya, orang belajar yang paham itu. Nah, jadi begitu meninggalkan yang wajib, ada paham mana saja yang wajib. Ya. Meninggalkan yang sunnah ab'ad, yang mana saja sunnah ab'ad. Ya, meninggalkan sunnah hayat yang mana saja. Ya. Ya, ini pertama saya ajarkan begitu biar tahu. Ingat ya, dalam kitab Fathul Mu'in lebih hebat lagi. Siapa yang salat, ya, dia harus tahu membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau orang salat terbetik di hatinya menganggap yang wajib itu sunnah, batal. Ya, makanya orang ku tidak ada ilmu ni, salatnya mardudatun la tuqbal. Salatnya ditolak dan tak diterima, kata ulama. Nah, seandainya terbetik di hati kita ini, ya, terbetik di hati bahwasanya, ya, terbetik di hati bahwasanya duduk di antara 2 sujud itu duduknya kita anggap itu sunnah, batal. Ya, batal ya. Kalau kita menganggap sujud itu
dua-duanya wajib, terbetik di hati salah satu yang wajib, satunya sunnah, batal. Kalau sebaliknya, menganggap yang sunnah itu wajib, sah, kata ulama. Nah, berarti hukum yang wajib jangan dianggap sunnah, karena hukum wajib itu berat. Ya, hukum wajib itu berat, tak bisa diringankan. Tapi kalau yang sunnah dianggap wajib, masih sah. Namun siapa kepingin dapat pahala yang sempurna, harus paham mana yang wajib, mana yang sunnah. Itu dia. Ini guna belajar. Ya. Saya ulangi ya. Nah, yang fardu apabila ditinggalkan, la yanubu anhu sujudus sahwi, tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Bal in dzakarahu waz zamanu qaribun atabihi. Bahkan jika dia ingat dalam masa yang masih dekat, wajib dia melakukan yang fardu yang ditinggalkan itu. Ya. Wa bana alaihi sujud sajada lisahwin, maka setelah itu dia lakukan sujud sahwi sebelum salam. Ya. Ini contoh nih ya. Seandainya ini pun terjadi kemarin di Al-Hikmah itu kan. Kita ambil pelajaran yang terjadi di masjid yang jamaah ikut di salat Masjid Al-Hikmah itu, kita ambil pelajaran. Si imam ini sujudnya cuma sekali. Lalu dia berdiri. Allahu Akbar. Nah, berdiri kan. Lalu jamaah di belakang, subhanallah. Saya yakin jamaah di belakang itu pasti ada yang masih duduk. Ya kan? Kena memikirkan duduk di antara dua sujud dengan baca Rabbighfirli warhamni wajibuni sampai akhir. Boleh jadi juga jamaah ada yang ikut imam berdiri. Ada tak ikut berdiri? Hah? Tak ada? Ada juga? Itu kan? Ya. Sebenarnya, nah, kalau imam atau orang yang salat sendirian, dia sujud cuma sekali, kemudian dia berdiri. Begitu dia berdiri, membaca Al-Fatihah seandainya, ditegurlah subhanallah. Nah, imam ni harus paham. Ya, berarti yang kurangnya berdiri. Sujud. Kemudian imam tu kalau dia paham, berarti sujudnya kurang, dia harus duduk kembali. Duduk, kemudian baca Rabbighfirli. Karena duduk kan belum tuh. Dari sujud langsung berdiri. Berarti bukan hanya sujud yang ditinggalkan sujud kedua, tapi duduk di antara dua sujud pun ditinggalkannya. Ya, si imam tadi wajib dia duduk. Baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud yang kedua, Allahu Akbar, subhanallah wa bihamdi 3 kali, baru berdiri. Allahu Akbar. Nah, baru masuk rakaat berikutnya. Ini maksudnya, jika dia ingat pada masa yang masih dekat, ya, maka wajib dilakukan yang fardu, yang wajib ditinggalkan itu langsung dia berdiri, lupa sujud yang kedua, lupa duduk dia terus duduk langsung dia. Kemudian sujud yang kedua, lalu berdiri. Wa bana alaihi wasajada lisahwi. Kemudian dia betulkan seterusnya salatnya sampai selesai. Nanti terakhir sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Itu dia. Ya. Jelas tu? Belum nampak, tambah lagi. Ya. Wasujudus sahwi masyru'un lil khala'is hasil fi shalah. Sujud sahwi ini disyariatkan, dilakukan apabila tadi kekurangan dalam salat. Sawa'un fi dzalika salatul fardhi awin nafli. Sama saja kata ulama,
apakah yang ditinggalkan itu yang fardu dalam salat fardu ataupun salat sunnah. Ya. Dalam salat sunnah, salat fardu, seandainya ya, udah duduk tahiyat nih terakhir, teringat ternyata yang terakhir itu sujudnya cuma sekali, lagi baca tahiyat, batalkan tahiyat, baca Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, sujud lagi yang kedua subhanallahil a'la wa bihamdi 3 kali, kemudian baru duduk tahiyat akhir, baca bil alamina innaka hamidum majid, kemudian sujud sahwi, Allahu akbar subhana man la yanamu wa la yasu, Allahu akbar, duduk tumakninah, Allahu akbar, sujud lagi subhana man la yanamu wa la yasu, kemudian Allahu akbar, duduk, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Gimana tuh? Paham? Baik. Kemudian imam baca surah sampai lakum dinukum waliyadin, sujud pula dia. Seharusnya ruku, Allahu akbar, sujud. Salah nih. Teringat nih, ruku belum, berdiri lagi. Berdiri, Allahu akbar, ruku. Subhanallahi azim wa bihamdi, kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud, duduk, sujud, seterusnya. Terakhir setelah tahiyat sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Ya. Jelas? Baik. Salat fardu maupun salat sunnah. Ya, salat fardu maupun salat sunnah. Ya. Dalam satu kaul, ya, tidak dianjurkan dalam salat sunnah. Satu kaul berarti tak kuat. Kaul yang paling kuat, pendapat yang terbanyak sama. Yang wajib ditinggalkan dalam salat sunnah pun wajib didatangi, ya, dilakukan, kemudian sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Nah, kemudian batas sujud sahwi, batasnya apa? Apabila telah menjalankan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dilarang dalam salat, ya, seperti menambah berdiri, menambah ruku, menambah sujud, menambah duduk, yang lain bukan pada tempatnya tadi itu, maka dianjurkan sujud sahwi, tapi ingat, sujud sahwi dilakukan 2 kali sebelum salam. Kalau tadi apa tuh? Sujudnya lebih ke kurang? Ini lebih pula, kelebihan dosis. Sujud seharusnya 2, 3 pula lakukannya. Nah, sama nih nasibnya. 3 kali berarti tak perlu didatangkan lagi, karena lebih. Sujud lagi teringat, ternyata lebih. Baca tahiyat, terakhir pun sama juga. Sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Faham? Sambung lagi boleh? Nah, sambung lagi. Imam udah tahu 4 rakaat nih. Maaf, imam 4 rakaat. Makmum udah tahu 4 rakaat. Imam berdiri pula. Berarti rakaatnya lebih. Nah, rakaatnya lebih. Kalau rakaatnya lebih, maka si makmum menegur. Sunnah. Subhanallah, kata makmum. Nah, si imam harus paham. Begitu dia beri rakaat yang kelima, makmum bilang subhanallah. Imam harus duduk. Ini kalau imam paham. Ya. Karena sempat menambah berdiri. Dia pun duduk. Tak jadi teruskan. Kemudian baca tahiyat. Kemudian sampai fil alamina innaka hamidum majid. Dan terakhir tetap sunnah sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Apa sebab? Menambah berdiri padahal udah selesai. Udah selesai dah, nambah berdiri.
Nah, itu saya bilang kan, saya pun mengalami juga. Ustadz juga manusia. Bisa lupa kan? Saya tarawih 2 rakaat yang terakhir. Rakaat yang ke-20. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam kan? 2 rakaat terakhir sudah saya lakukan. Tapi begitu sampai rakaat yang ke-20, berdiri lagi saya. Berarti 3 rakaat aja itu. Si makmum pun menegur, subhanallah. Bagus pula subhanallah. Untung tak ditambahnya. Subhanallah Pak Ustaz. Udah. Kacau jadi. Ditegurlah sini. Subhanallah. Duduklah. Saya duduk. Saya udah belajar nih. Kalau sudah menambah berdiri, berarti sunnah sujud sahwi. Walaupun salah sunnah. Sama. Fil alamina innaka hamidum majid. Saya tidak salam. Yang saya lakukan sujud sahwi. Allahu Akbar. Saya sujud. Di belakang satu pun tak ada yang sujud. Ayo. Ini mau dipaham betul ni makmum ni. Kacau ni. Siapa tak ikut imam batal. Imam dijadikan untuk diikuti. Saya pun sujud Allahu Akbar. Saya baca subhanallah wa bihamdi. Desah dari ucapan jamaah Allahu Akbar satu pun tak ada. Diam ya semuanya. Ngintip saya dari bawah tu. Tak apa-apa lah untuk pastikan. Sambil sujud mandanglah ke arah belakang. Ternyata semuanya duduk. Tidak ada yang sujud sahwi. Saya pun duduk. Saya duduk. Ya, kemudian sujud lagi yang kedua. Sujud kan 2 kali. Sujud sahwi 2 kali. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Sampai lagi saya lihat. Ternyata tak ada satu pun yang duduk. Sujud sahwi cuma saya sendiri ya. Lalu begitu saya baca tahiyat, saya pun salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waktu salam ikut semuanya. Sujud sahwi tak ikut. Berarti selesai salat ya. Saya pun berbaliklah kepada makmum, menghadap makmum. Saya tanya, kenapa tadi tak ikut sujud sahwi? Kata kami tak salah. Lalu yang salah ustaz gitu deh. Itu kacau dah Pak. Saya bilang dijadikan imam untuk diikuti. Siapa yang tak ikut imam walaupun sujud sahwi, maka salatnya batal. Ya, hati itu. Ya, ini banyak terjadi ini. Ya. Banyak sekali terjadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa tadi saya mau ngomong, lupa saya. Ini banyak terjadi sering. Tentang masalah sujud. Seperti sujud tilawah subuh Jumat. Memang hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi kalau makmum tidak melakukannya, batal. Kerana terjadi perselisihan gerak antara imam dengan makmum. Tatkala imam sujud, makmum berdiri, batal. Sama sujud sahwi. Sujud sahwi sunnah. Tapi tatkala imam melakukannya, makmum wajib ikut. Kalau tidak ikut, batal. Ya, batal. Jadi hati-hati tentang masalah kaidah mengikuti imam itu wajib ya. Nah, atau meninggalkan bacaan ya. Atau meninggalkan bacaan yang wajib atau tasyahud yang wajib. Nah, saya tanya jamaah, mungkin tak kita meninggalkan yang wajib bacaan seperti Al-Fatihah? Ya. Kira-kira memungkinkan enggak masuk rakaat yang kedua? Sujud yang kedua ya. Rakaat pertama berdiri, rakaat yang kedua. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Terus.
langsung baca surah. Lalu dia lupa membaca Al-Fatihah. Kalau lagi rukuk teringat, tadi lupa baca Al-Fatihah. Kembali. Kerana Fatihah itu hukumnya wajib. Batalkan rukuk, tegak lagi berdiri. Baca lagi Al-Fatihah. Ya. Setelah baca Al-Fatihah, baca surah. Setelah baca surah, terus rukuk, i'tidal, sujud sampai selesai. Ingat, sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Kena sempat menambah rukuk, bukan pada waktunya. Nah, itu dia. Ini kok bahas masalah berjamaah ini panjang lebar nanti insyaAllah. Masuk bab salat berjamaah. Nah, jadi yang jelas, baik bacaan ataupun gerakan yang rukun, yang wajib, tidak bisa hanya ditutup dengan sujud sahwi, tapi lakukan dulu yang kita tinggalkan, kemudian baru sujud sahwi. Ya. Lagi ini. Nah, kemudian dalam salat seandainya, ya, dalam salat seandainya kita salat itu rakaatnya kurang, ya, 3 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi, baca tahiyat rakaat yang ketiga, salat zuhur, bukan maghrib. Ya, salat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Wirid. Lagi wirid teringat, baru istighfar. Kurang rakaat, berdiri langsung. Menambah 1 rakaat. Kemudian terus duduk tahiyat akhir. Duduknya duduk tahiyat awal walaupun tahiyat akhir. Apa sebab? Nanti akan melaksanakan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Begitu dia. Nah, ya begitu. Jelas ini jemaah. Itu sebenarnya intinya itulah pembahasan itu. Jadi yang fardu tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi, tetapi datangkan lagi. Lakukan yang ditinggalkan, nah kemudian sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana kalau ditinggalkannya waktu udah lama? Tadi kan waktunya dekat. Udah berdiri, berpaling dari kiblat, udah lama. Apakah boleh menambah kekurangan rakaat? Boleh tak? Boleh kena? Minggu depan. Minggu depan pembahasannya insyaAllah. Ini panjang lebar lagi pembahasan ini.